Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 05 SAKM 001 akan memaparkan materi tentang akuntansi pajak penghasilan pasal 26. Dengan saya sendiri Sutomi dan rekan-rekan saya yaitu Hilda Satriani, Hekmatiar Listianto, dan Indri Silvianti. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Yang pertama yaitu dasar hukum PPh pasal 26. Ketentuan PPh pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu definisi PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Selanjutnya yaitu objek PPh pasal 26. Objek PPh pasal 26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia. Sederhananya adalah ini jenis penghasilan yang diterima oleh perusahaan asing atau individu asing dari kegiatannya di Indonesia. Jenis-jenis objek PPh pasal 26. Yang pertama yaitu dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga yaitu royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima yaitu hadiah dan penghargaan. Keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Ketujuh premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan keuntungan karena pembebasan utang. Subjek PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Simpelnya yaitu PPh pasal 26 dikenakan pada perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia namun belum memiliki kantor perwakilan tetap. Yang pertama yaitu wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Yang kedua yang termasuk BUT di Indonesia. Yang kedua yaitu penentuan domisili. Pertama, berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan penerima manfaat. Yang kedua, mempertimbangkan benefit owner. Yang ketiga, berlaku untuk orang pribadi dan badan. Contoh dari subjek PPh pasal 26 yaitu perusahaan asing yang menjual produknya secara online ke Indonesia atau konsultan asing yang memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tarif PPh pasal 26. Untuk tarif pemotongan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PPh pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto. Namun, apabila wajib pajak merupakan warga negara dari suatu negara yang terikat dengan perjanjian penghindaran pajak berganda, maka tarif yang digunakan adalah tarif dalam P3B. Kemudian untuk pemotongan PPh pasal 26 ini dilakukan oleh yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, yang keempat perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian
kita akan membahas mengenai pengecualian pemotongan PPh pasal 26. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh 26 ini ada 5. Yang pertama, ada badan internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang kedua, pengecualian dalam P3B. Yang ketiga, penghasilan badan usaha tetap yang memiliki hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Yang keempat, penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dari suatu badan usaha tetap di Indonesia yang ditanamkan kembali di Indonesia. Dan yang kelima, wajib pajak luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dan tata cara pemotongan. Ada 3 cara. Yang pertama, saat berutang itu bisa kita dilakukan di akhir bulan atau di akhir bulan berikutnya ketika terutangnya penghasilan. Kemudian ada penyetoran dan pelaporan. Biasanya itu wajib pajak dilapor pasal 26 itu dilaporkan atau disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Kemudian yang ketiga ada bukti potongan. Bukti potongan itu ada 3 dalam pasal 26 rangkap 3. Yang pertama itu ada lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, yang kedua itu lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan yang ketiga itu untuk arsip pemotongan. Selanjutnya itu ada contoh kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus PPh pasal 26. PT Bintang Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Untuk meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan, PT Bintang Jaya ini memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang IT dari luar negeri, yaitu Mr. David Brown yang berasal dari Kanada. Berdasarkan kesepakatan, PT Bintang Jaya akan membayar Mr. David Brown ini sebesar 1,5 M untuk jasa konsultasi dan pengembangan perangkat lunak selama proyek berlangsung. Oke teman-teman, dari contoh kasus sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa nilai kontrak jasa konsultasinya itu sebesar 1.500.000.000 rupiah, dan untuk tarif PPh pasal 26-nya adalah 20% dari jumlah bruto, dan untuk PPN atas jasanya sendiri adalah 11% dari nilai kontrak. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungannya. Yang pertama kita akan menghitung besaran PPN-nya dulu dengan cara 11% dikali 1.500.000.000 rupiah, hasilnya adalah 165 juta. Nah, untuk yang kedua kita akan menghitung PPh pasal 26-nya dengan cara 20% dikali 1.500.000.000 rupiah, maka hasil yang didapat adalah 300 juta rupiah. Nah, yang terakhir kita akan menghitung total pembayaran PT Bintang Jaya kepada Mr. David Brown, yaitu dengan cara nilai kontrak dikurangi dengan PPh pasal 26. Nilai kontraknya sendiri adalah 1.500.000.000 rupiah dikurangi 300 juta rupiah, maka hasil yang didapat adalah 1.200.000.000 rupiah. Kemudian kita akan melakukan penjurnalan. Catat ya teman-teman, pencatatan ini dilakukan oleh PT Bintang Jaya, di mana berisi beban jasa konsultasi ada di debit sebesar 1.500.000.000 rupiah, dan juga ada PPN masukan ada di debit sebesar 165 juta rupiah.
Kemudian untuk utang PPh pasal 26-nya kita taruh di kredit sebesar 300 juta rupiah dan juga kas kita taruh di kredit sebesar 1.365 juta rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di negara tersebut. Dasar hukum PPh pasal 26 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Objek pajaknya mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, imbalan jasa, dengan tarif pemotongan umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto. Kecuali jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang dapat mengubah tarif tersebut. Pemotongan PPh 26 ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri. Selain itu, terdapat juga pengecualian pemotongan untuk badan internasional dan penghasilan yang ditanamkan kembali di Indonesia. Untuk proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan batas waktu tertentu untuk setiap tahap. Contoh kasus sebelumnya juga ini menunjukkan bagaimana perusahaan di Indonesia harus menghitung dan mencatat PPh pasal 26 atas pembayaran kepada konsultan atau penyedia jasa dari luar negeri untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ada. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think it's easy. You think I don't want you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can be